Personal branding itu penting banget. Jadi personal branding itu adalah gimana cara kita menonjolkan kelebihan kita di mata orang yang akan menjadi kekuatan kita dan identitas diri kita. Ya, jadi itu penting banget dari cara kita ngomong, apa yang kita sampaikan, value yang mau kita sampaikan ke orang. Kalau misalnya personal branding kita kuat, akan mempermudah banget bisnis. Kenapa? Karena meningkatkan kepercayaan dari customer kepada kita. Mungkin tadinya customer tuh ragu-ragu, nggak mau beli, tapi kalau ngeliat kita seperti expertise di bidang tersebut, mempunyai value sesuai dengan bisnis kita yang mau kita capai, mereka akan lebih mudah untuk memutuskan keputusan pembelian gitu. Hai, aku Olivia Louis, founder dari ibukaya.id, kanal personal finance yang bertujuan membantu para ibu-ibu mencapai kekayaan versi mereka sendiri. Nah, sahabat Ibu Kaya, bertemu lagi di podcast kita kali ini, di mana hari ini tema kita adalah kita membahas terkait pentingnya personal branding untuk kebutuhan bisnis. Hari ini aku mengundang salah satu narasumber yang sangat menginspirasi. Kebetulan aku follow juga Instagramnya, jadi aku suka lihat-lihat tips-tipsnya ya dari beliau, yaitu Mbak Ayu Rianti atau biasa dikenal sebagai Mom Ai. Langsung aja kita sapa. Hai Mom Ai. Halo Mbak Olive. Apa kabar? Baik banget, senang banget hari ini diundang ya buat ke podcastnya nih. Aku tuh sengaja pengen undang Mom Ai ke podcast kali ini bahas personal branding karena aku anggap Mom Ai itu orang yang paling tepat membahas hal ini. Apakah benar? Makanya nanti sahabat Ibu Kaya juga pasti nungguin banget tips-tips dari Mom Ai. By the way, aku mau tanya dulu, kenapa panggilannya bisa menjadi Mom Ai? Karena aku memang platform aku itu mengumpulkan ibu-ibu. Ya, awalnya tuh dari sharing ASI dulu awalnya. Jadi semua orang kalau misalnya aku sharing ASI manggilnya Mom Ai gitu. Karena aku nggak dipanggil bunda sama anakku, jadi panggilnya mama. Jadi Mom Ai akhirnya jadi Mom Ai. Ada juga yang manggil Ibu Peri. Random banget deh, banyak banget. Tapi emang kayak peri sih ya. Aduh, looks-nya. Terima kasih. Mom Ai ngobrol dikit dong. Sekarang itu kan Mom Ai tuh udah dikenal sebagai pembisnis, masih muda, sukses banget, suka ngasih-ngasih tips juga. Tapi sebelum jadi pembisnis itu backgroundnya apa sih? Aku dulu kerja jadi banker. Sebelumnya ya, itu sekitar 5 tahun lah. Wow, Aku jadi banker. Enggak 5 tahun dong. 5-6 tahun jadi banker. Nah, jadi dulu aku jadi banker sambil usaha ceritanya. Karena aku orangnya nggak bisa diem ya. Jadi aku mikir kayaknya kalau kerja dari jam 8 sampai jam 5 tuh kayak monoton banget gitu. Aku bosen ngejalanin rutinitas yang kayak gitu, makanya aku coba untuk bangun bisnis sendiri. Nah, waktu dulu dari sebelum kerja pun dari kuliah aku udah mulai coba bisnis macam-macam gitu. Jadi sampai tiba di saat waktunya aku itu bekerja sambil bisnis. Sabtu Minggu aku tuh sampai sibuk banget, sampai suami aku akhirnya komplain. Kamu jadi mau milih mana nih, mau kerja atau mau usaha gitu. Sebagai wanita yang mandiri yang biasa megang uang sendiri kan. Aku sampai tipes dikasih pilihan kayak gitu. Iya, galau gitu. Gimana kalau bisnis aku nggak running gitu ya kan. Tapi akhirnya diyakinin sama suami aku, kalaupun kamu nanti nggak berhasil, nggak apa-apa. Aku yang cover semua kebutuhan kamu, kebutuhan rumah. Jadi kamu nggak usah takut, fokus aja ke bisnis kamu. Dan alhamdulillah menurut aku itu adalah turning point yang berarti di hidup aku. Dan alhamdulillah sekarang jalan. Wah seru banget. Padahal menurutku pribadi ya, melepas karir sebagai bankers juga nggak mudah loh. Ya, betul. Karena kan itu industri, salah satu top industri lah ya. Betul. Dan juga waktu itu posisi aku udah lumayan tinggi juga di bank ya. Jadi banyak banget teman-teman aku yang ngerasa kayak sayang banget gak sih posisinya di bank dilepas untuk bisnis. Bahkan gak cuma teman-teman aku, ibuku, mertua juga semuanya menentang waktu itu. Tapi alhamdulillah karena keyakinan suami aku bisa ngejalanin bisnis, akhirnya ya udah aku jalanin dan alhamdulillah jalan sekarang. Title Ibu Peri. Ini aku suka baca juga soalnya di kolom-kolom komentarnya. Itu kan sebenarnya adalah penilaian orang untuk Mom Ai itu sendiri. Mungkin itu bisa dinilai seperti itu dari hasil personal branding yang sudah Mom Ai bangun. Padahal bukan sengaja pengen jadi Ibu Peri kan ya. Personal branding, membangun personal branding, tiba-tiba pokoknya ya followers menganggapnya demikian. Jadi aku mau nanya nih, menurut Mom Ai sebenarnya personal branding itu dalam membangun bisnis itu apa sih sebenarnya dan seberapa penting? Personal branding itu penting banget. Jadi personal branding itu adalah gimana cara kita menonjolkan kelebihan kita di mata orang yang akan menjadi kekuatan kita dan identitas diri kita.
ya. Jadi itu penting banget dari cara kita ngomong, apa yang kita sampaikan, value yang mau kita sampaikan ke orang, bahkan cara kita berpakaian, wangi badan kita, itu semua akan menjadi persepsi di mata orang gitu. Dan itu akan membentuk yang namanya personal branding. Nah, kalau misalnya personal branding kita kuat, akan mempermudah banget bisnis. Kenapa? Karena meningkatkan kepercayaan dari customer kepada kita. Mungkin tadinya customer tuh ragu-ragu, nggak mau beli. Tapi kalau ngeliat kita seperti expertise di bidang tersebut, mempunyai value sesuai dengan bisnis kita yang mau kita capai, mereka akan lebih mudah untuk memutuskan melakukan keputusan pembelian gitu. Dari follower bisa jadi customer karena personal branding tersebut. Oke, nah kalau aku cari tahu Mama Aya itu sekarang bisnisnya skincare ya, betul, benar ya? Betul, bisnis skincare, terus tapi juga ada untuk produk anak-anak gitu ya? Ada macam-macam, jadi kita kebutuhan solusi rumah tangga semuanya ada. Oke, dari awal memang langsung pilih bisnisnya itu skincare atau udah coba yang lain-lain dulu nih dijual? Udah coba yang lain-lain banget. Jadi awalnya tuh aku pertama sebelum ini justru yang waktu mutusin aku resign itu, aku dulu ada sulam alis sama extension bulu mata, tapi akhirnya nggak jalan karena terkendala di SDM. Jadi banyak yang udah pinter pasang bulu mata, pasang alis, akhirnya buka sendiri, ninggalin aku gitu. Itu banyak banget kejadian. Jadi akhirnya gulung tikar di situ. Lalu aku ada baju pesta juga waktu itu yang running bareng sama sulam alis sama bulu mata, tapi juga sama. Ternyata trennya sudah lewat, udah. Tapi salahnya aku di situ nggak aku cari, tapi aku malah cari produk yang lain. Nah itu yang sebenarnya ibu-ibu mesti tahu ya, jangan langsung kalau misalnya nggak jalan satu program atau produk kamu, proyek kamu nggak jalan, bukannya dicari akar masalahnya, tapi malah cari bisnis yang lain. Tapi alhamdulillah bisnis yang berikutnya ini karena nggak sengaja sebenarnya terjadinya. Gara-gara aku sering sharing ASI, lalu aku sering sharing tuh yang dipakai anakku, pakai apa aja, krim mukanya, shampoo-nya pakai apa. Akhirnya banyak yang tanya, "Mam Ai, itu belinya di mana?" Jadi sebelum ada bisa afiliator tuh aku udah afiliator mandiri ibaratnya. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2017. Wow, visioner sekali ya. Zaman itu afiliator belum ada. Marak loh. Belum ada ya. Nah, jadi aku rekomendasiin apa yang aku pakai, apa yang Maureen pakai, ternyata mereka semua antusias dan nanya sama aku gimana caranya tuh belinya di mana gitu. Akhirnya aku sediain toko aku sendiri yang menjual semua yang aku pakai dan anakku pakai, dan sampai sekarang berkembang terus karena feedback dari mereka bagus. Mam Ai bikin ini bikin itu, akhirnya aku sekarang bikin produk sendiri. Jadi aku pertama jualan dulu, jadi kayak afiliator gitu ya berarti ya. Tapi aku bikin toko sendiri, lalu kemudian baru skincare-nya itu karena sebenarnya partisipasi dan antusiasme dari orang sebenarnya, bukan dari ide aku sendiri. Dari yang aku tangkap berarti penting banget kalau kita misalnya mau merekomendasikan sesuatu, memang barang-barang yang kita pakai ya Mama ya. Yes, kenapa? Karena experience kita memakai sesuatu itu berbeda. Kalau kita buktiin sendiri, kita pakai sendiri, feel-nya akan berbeda ketika kita menceritakan ke orang lain. Tapi kalau kita mengarang bebas, kita aja nggak ngerasain produknya, kita jual, ya kan, mau kita kasih kata-kata semanis apapun, feel-nya pasti beda sama apa yang kita saksikan dan buktiin sendiri gitu. Iya, oke. Nah, terkait dengan personal branding ini, mungkin ada beberapa orang, katakanlah ibu-ibu ya, yang mereka mungkin sudah punya basis massa di sosial media, tapi susah nih cara memonetisasinya itu sendiri. Seperti Mama kan tadi bilang, kalau bisa kita bangun kepercayaan dari personal branding, setelah itu nanti followers kita bisa kita arahkan untuk menjadi buyer ya. Jadi customer itu kan monetisasi ya. Kira-kira Mama ada nggak sih tips untuk para ibu-ibu ini yang mereka juga mau memonetisasi followersnya? Ya, yang pertama itu mesti tahu nih tujuan personal branding kita mau apa sih, ya kan? Jadi kita mau apa? Target customer kita siapa? Itu yang paling penting. Umurnya berapa? Laki-laki, perempuan, ya kan, tingkat ekonominya yang seperti apa, itu kita mesti tahu dulu, dan bisnis kita mau dibawa kemana itu. Nah setelah itu baru kita petakan diri kita. Setelah kita mengetahui pasar, ya target market kita siapa, kita mengetahui diri kita dulu, kita breakdown dulu. Kira-kira ini kita personal qualities-nya di mana, ya kan, value yang bisa kita sampaikan ke orang tuh yang seperti apa. Ya kan, dan juga pengalaman apa sih yang pengen kita share ke orang supaya orang tuh merasakan persepsi mereka tentang kita adalah sesuai dengan yang kita bayangkan, persepsi kita ingin dipandang mereka seperti apa. Dari situ dulu baru kita kawinkan kedua hal tersebut.
Jadi tahu personal branding kita tujuannya untuk apa, baru kita berkaca ke diri kita. Nah setelah itu baru kita membuat suatu konten yang bisa mengawinkan keduanya, karena harus kawin dua-duanya. Kalau nggak kawin nggak akan bisa berhasil dan harus konsisten. Nah itu yang paling penting. Nah, berarti Mom A itu sepakat ya kalau misalnya kita tuh kalau mau bikin konten memang kita nggak bisa targetin semua orang ya. Yes, nggak bisa karena jadinya jadi kemana-mana gitu, jadi nggak jelas karena bahasa kita ke mereka harus kita sesuaikan. Iya. Kayak aku, customerku ibu-ibu, aku menyesuaikan bahasaku seperti ibu-ibu yang menggandeng ibu-ibu lainnya, harus memberikan konten yang relate ke ibu-ibu lainnya. Kalau misalnya kita nggak punya target market, kita mau ngasih yang seperti apa mau gitu? Ngomongnya sama siapa? Sama siapa? Mereka nggak ngerasa in touch sama kita, nggak ngerasa nggak relate sama kita karena kita ngomonginnya bahasa anak-anak muda. Sedangkan mereka ibu-ibu yang lagi punya masalah anaknya GTM gitu. Kita ngomongin masalah anak muda kan nggak akan ketemu. Makanya target market itu penting banget untuk menentukan strategi apa yang mau kita berikan kepada mereka, jenis konten apa yang kita sajikan ke mereka, dan bahasa kita untuk merangkul mereka seperti apa. Oke, jadi ada 3 poin ya: menentukan target market, melihat value diri kita, dan jangan lupa konsisten. Nah biasanya ibu-ibu ini kan ada beberapa temanku juga yang baru mulai ngonten nih. Betul. Mam Ai, mereka ibu-ibu juga, ibu-ibu sekolah. Jadi aku encourage mereka untuk coba deh ngonten, even itu konten keseharian. Kan kita nggak pernah tahu ya, gitu kan. We never know, tiba-tiba viral gitu. Tapi yang suka jadi pertanyaan mereka adalah terkait konsistensi itu, karena mungkin ada perasaan dari mereka kalau akunnya masih kecil nih, aduh nanti kalau misalkan gak ada yang nonton gimana. Ya itu yang biasanya bikin mental mereka tuh jadi down gitu. Kok konten saya kok kayaknya masih likes-nya sedikit gitu. Kira-kira Mam, ada tips gak sih untuk mereka-mereka yang memiliki perasaan tersebut? Menurut aku dari dalam diri dulu mesti tahu. Makanya tadi kalau kita, karena personal branding itu beda sama pencitraan ya. Kalau personal branding itu dari dalam diri kita sendiri, from within. Jadi isi kepala kita, apa yang pengen kita tampilkan itu dari diri sendiri. Kalau misalnya dari diri sendiri, insya Allah lebih konsisten dibanding pencitraan. Kalau pencitraan itu kita lihat yang lagi viral apa nih, yang lagi FYP, kita ikutin aja, plek ciplek. Tapi itu bukan diri kita. Akhirnya jadinya nggak konsisten. Akhirnya jadi mikirin kalau misalnya konten aku wah nggak cukup bagus nih karena cuma berpatokan untuk nyari view, nyari FYP. Sebenarnya bukan diri dia, tapi kalau misalnya tadi personal brandingnya dari dalam diri sendiri, mau ada yang like atau nggak like juga nggak masalah karena kita cuma pengen menampilkan siapa sih diri kita dan kita pengen orang memandang identitas diri kita seperti apa. Jadi lebih konsisten dan menurut aku bisa lebih konsisten gitu ya. Mamai pernah gak sih selama membangun personal branding ini ada tantangan gitu? Atau misalnya dulu banget waktu awal-awal lagi membangun personal branding, ada gak sih pernah dapetin misalnya kalimat-kalimat yang gak enak dari orang sekitar? Wah, gitu? Banyak banget. Seperti misalnya kayak, ya lu ngapain sih bikin konten kayak gitu? Karena kan aku juga ngerasain ya, mungkin kayak kok so artis banget sih, tapi so giliran sekarang banyak yang nanya gitu ya, kok bisa gitu sih, kok tiba-tiba udah gimana gitu caranya? sih? Padahal kan mereka prosesnya ya. Ada banget dan itu wajar banget. Jadi pas aku sharing tentang ASI misalnya di depan kamera gitu ya, terus ngejelasin tentang ASI, ngejelasin tentang apa, mereka sampai nanya, lu dapat duit gak sih ngelakuin itu semua? Ngapain sih lo so artis banget di depan kamera gitu? Tapi karena aku suka, tadi aku bilang aku pengen menunjukkan siapa diri aku, mengeluarkan isi kepala di otak aku ya nggak pusingin itu gitu. Ya udah mereka mau ngomong apa terserah, dan alhamdulillah padahal niatnya tuh cuma mau berbagi sama orang-orang di media sosial, ternyata berguna karena ngasih value ke mereka, ngasih insight, mungkin ngasih motivasi ke mereka. Akhirnya aku bisa jadi aku yang sekarang dan ternyata membuka pintu rezeki buat aku ya. 1000 pintu rezeki itu terbuka banget. Asal kita dari awalnya udah tulus, udah mau mikirnya ini aku bikin konten ini untuk ngebantu banyak orang. Aku senang aktualisasi diri untuk diri aku sendiri. Itu yang paling penting sih. Nah, rezeki akan ngalir begitu aja gitu. Iya, apalagi setiap orang tuh punya uniqueness-nya sendiri-sendiri ya. Betul. Jadi memang harus ditunjukkan. Dan zaman sekarang tuh zamannya teknologi. Kalau kita nggak manfaatin sosial media untuk sayang branding, banget. Itu free. Ya? Free, gratis, dan jangkauannya luas banget. Apalagi Reels ya kan. Jadi bisa mencapai jutaan orang. Coba kalau kita misalnya sebagai pengusaha ya, kalau aku misalnya yang nggak pakai personal branding,
cuma endorse orang doang, aku keluar uang berapa miliar setiap bulan untuk nambahin follower aku dan toko aku gitu. Tapi kalau aku bekerja sendiri dengan hati dan juga menunjukkan kualitas dari branding produk aku sendiri dengan diri aku sendiri, lebih kena ke orang dibandingkan mereka lihat endorsean menurut aku ya. Karena kalau orang lihat iklan di jalan gitu, oh ya udah iklan, oh dia lagi ngiklan, atau kita bayar artis misalnya untuk ngiklanin produk kita, oh iya artis pasti dibayar, ya kan. Tapi kalau dia menemukan kita sendiri di sosial media, itu feel-nya beda dan rasa percayanya akan beda, dan dia akan merasa bersyukur justru bisa ketemu akun kita. Jadi banyak banget yang DM aku setiap harinya bilang, Mam Ai makasih banyak, aku hari ini ketemu akun Mam Ai, aku sangat bersyukur karena ternyata banyak ilmu dagingnya di sini, banyak perubahan hidup yang aku rasain setelah nontonnya konten Mam Ai gitu. Jadi itu yang bikin aku tuh ngerasa kalau kamu ditemukan orang akan merasa bersyukur ketemu kamu dibanding kamu ngeluarin uang banyak-banyak buat iklan atau endorse gitu. Jadi Mam Ai bisa mengatakan kalau sebenarnya kalau kita membranding diri kita sendiri untuk produk kita itu sebenarnya punya kelebihan tersendiri dibanding kita endorse orang lain. Of course. Oke. Iya betul. Ya, setuju Impact-nya sih. berbeda. Nah, kalau kayak gini ya, personal branding, aku tuh pernah ngobrol sama salah satu CEO dari salah satu consumer good yang besar juga ya, perempuan juga kebetulan. Dia juga sama sih, dia bilang kalau dia berbisnis ya tetap kita ujungnya kejar duit ya, tetap. Tapi dia awal-awal tuh akan lebih kejar impactful dulu. Karena kalau ketika kita memberikan dampak, money will follow gitu kan. Betul. Karena kalau misalnya kita nggak ngasih pengaruh apa-apa di hidup orang, boro-boro orang follow, apalagi mau beli dari kita, apalagi mau percaya sama kita. Karena kenal dulu baru beli kan. Nah, beli itu harus ada rasa percaya di sini landasannya. Jadi harus kita memberikan pengaruh ke orang, memberikan impact ke orang sampai orang percaya sama kita, baru nanti omongan kita didengar gitu. Dan akhirnya berujung pada keputusan pembelian tadi. Mam Ai, dari bisnisnya Mam Ai sendiri ini skincare, sekarang itu kan banyak juga bisnis-bisnis di luar sana apapun itu yang misalnya mereka pakai sistem ada reseller atau lain-lain lah mekanismenya. Kalau di bisnisnya Mam Ai sendiri ada nggak sih program-program khusus yang memang dibuat untuk membantu para ibu-ibu ini bisa berdaya dari rumah? Karena kalau kita ngomongin ya, ibu-ibu tuh sekarang bisa mencari penghasilan nggak cuma 9 to 5 kok. Zaman sekarang dari rumah jadi justiper aja ya. Mam Ai, aku denger itu mereka bisa ratusan juta loh pendapatannya per bulan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di zaman sekarang ini kan. Dan modalnya cuma sosial media aja gitu. Itu juga aku rasain dulu waktu aku kerja. Aku kan sambil jadi tadi ya sharing tentang ASI gitu ya. Ternyata aku sharing yang aku suka pakai Emma Maureen aja. Aku nggak jualan loh awalnya, tapi diminta jualan loh, bahkan diminta jualan. Jadi aku nggak memasarkan, tapi pasarnya datang sendiri ke aku gitu. Itu mungkin banget terjadi. Jadi aku merasakan hal tersebut juga. Makanya sekarang di usaha aku ini di Airi Kiwi sama Airi Bayar, nanti aku bikin program ada namanya 2 ya untuk membantu ibu-ibu. Yang pertama adalah Viator eksklusif. Itu jadi kita bikinin toko buat mereka. Selain juga reseller ya, reseller juga ada. Aku dari seluruh Indonesia ada. Jadi banyak banget yang sambil kerja, sambil reseller itu banyak banget. Lalu yang ketiga ada program member get member. Itu tuh jadi gini, karena banyak banget yang ngerasain manfaat dari produk aku dan merasa terbantu sama produk aku. Banyak banget yang rekomendasiin produk aku ke teman-temannya. Itu aku ngerasain banget. Karena banyak yang DM bilang, Mam Ai, aku tahu Mam Ai itu dari teman aku yang ini loh. Teman aku di kantor tuh sampai bikin presentasi loh tentang produk Mam Ai. Sampai segitunya aku jadi terenyuh banget kan dengar itu gitu loh. Terus di grup WhatsApp aku selalu sharing loh tentang produk Mam Ai ke grup WhatsApp aku. Akhirnya aku bikin, kenapa kamu gak bikin suatu wadah gitu loh untuk orang-orang yang merekomendasikan produk aku, sebagai rasa terima kasih aku kasih reward. Makanya ada program member get member itu. Dan itu bener-bener membantu banget banyak orang. Banyak yang DM aku bilang, Mam Ai aku terbantu karena rewardnya ini aku bisa bayar utang sekarang, bisa beliin anakku mainan gitu-gitu loh. Itu ya yang bikin hati aku tuh hangat setiap hari gitu. Wah, jadi gitu. tambah semangat terus tambah pastinya Mama ya. Keren banget. Nah, Mama, ini pertanyaan terakhir. Karena ini target market kita adalah para perempuan dan ibu-ibu. Aku mau nanya nih buat Mama. Mungkin ini pertanyaannya simple tapi agak dalam gitu ya maknanya. Apa sih yang membuat Mama Ai bersyukur terlahir sebagai perempuan dan menjadi ibu? Oke, ini
Pertanyaannya dalam ya. Aku bersyukur banget bisa jadi perempuan karena menurut aku empati perempuan tuh lebih tinggi dan juga sensitivitas perempuan lebih tinggi ya. Dan alhamdulillah ternyata bisnis aku sekarang berhubungan sama perempuan. Jadi aku bisa merangkul mereka dengan lebih baik, mendengarkan mereka dengan lebih baik, juga bisa menyajikan sesuatu yang berguna buat mereka lebih baik lagi karena aku juga perempuan gitu. Tapi di luar, kalaupun bisnis aku bukan perempuan ya, aku merasa perempuan tuh punya kapabilitas yang tinggi untuk sukses dan bisa memimpin ya sebuah perusahaan ataupun usaha gitu ya. Karena perempuan itu nggak cuma mikir pakai kepala, tapi juga pakai hati. Itu sih yang membuat aku merasa bersyukur jadi perempuan. Mama emang sesuai ya sama di Instagramnya, selalu menginspirasi loh. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Mama atas waktunya. Udah ngobrol-ngobrol di podcastnya ibukaya.id. Terima kasih juga untuk sahabat Ibu Kaya yang sudah nonton podcast kita hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Aku Olivia Lewis, pamit undur diri. Bye.